Kembali lagi di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita, partai PT kalian, perwakilan Dewan Perwakilan Teknologi yang katanya paling terupdate, terkini, terjujur. Dan bukan review. Bukan review, Ya. ya. Lancar-lancar sih. Hah? Nggak lancar-lancar. Apa tuh? Ngomongnya tuh. Lupa mulu kadang-kadang karena nih ini kita udah menyambut episode baru nih. Biasanya kan apa kalau anime gue lupa namanya kalau Season baru apa? bukan Core season baru. Oh ya, core baru Iya. ya kan. Nah, ini core baru nih, Iya. 101. Gila gokil banget gitu ya. Walaupun sebelum ada 101 ada OVA-nya dulu. Anak anime yang tahu. Oh, iyalah. Saya emang kurang ngerti guys anime guys. Yaudah ya. Jadi ini tuh gua ingin mengasih tahu kalau kita bikin meme G99 kemarin ramai sekali. Gitu. Ramai Emang sekali. gempuran dari ini di G99 ini emang luar biasa gitu. Maksudnya semoga tidak ada G99S. Kemarin ada yang lucu tuh G99S2 apa gue lupa. S30 PKI gitu. Itu si anjing sih ya. Lu tuh kalau bercanda lu G99 S30 PKI salah dong. Masa kita berubah jadi Jawa adalah kunci. Bukan ya. Jadi ya ini sekarang ngomong G99 ini juga ada yang lagi happening sekali. Ini dia. Itel RS2. RS4 ya. S24. RS4 doang. Bukan 24. RS4 doang ya. Jadi untuk kalian ya yang nggak tahu, ini tuh jadi perubahan nama. Jadi ini sebenarnya kita juga udah ngobrol sama orang Itel langsung. Mereka emang sangat jijik dengan namanya S ya. Apalagi dia dikira apa namanya HP bohong. HDC. Iya kayak HP HDC gitu. Maksudnya lu emang dapat spek yang bagus cuman kan kayak nggak dapat pride-nya gitu. Benar. Nah, ini sekarang ada namanya RS. Gue lupa ada kepanjangannya nih Itel RS. Rising Star. Masa Rising Star kena macara dong aja. Bukan nih guys ya. Gue nggak tahu. Iya, pokoknya gue belum lihat detail sama itu Iya, handphone, iya baru sih. unboxing doang. Yang jelas ini dia pakai G99 Ultimate dan gue pastikan harganya ini sangat gorengan sekali. Maksudnya walaupun ya ada kekurangan misalnya kita spill ya soal layar ya. Ya lagi-lagi harga sih Iya, sebenarnya. sebenarnya lagi-lagi harga sih maksudnya kalau harganya udah oke banget, beneran nih oke banget, ya lu sebenarnya nggak bisa banyak cincong sih. Iya. Di harganya itu udah Udah lah ya, tunggu aja reviewnya dari RS4 ini. Dia mau launching kapan sih kira-kira? Bulan April, kalau Bulan di Instagram bulan April. Bulan April ya. Bulan April, jadi bulan depan nih. Ini mepet banget sama Lebaran ya. Dia ini Itel ini nggak mau buru-buru kayak brand yang lain kan. Brand yang lain kan kayak langsung buru-buru kan. Iya. Dor gitu. Dia kayak santai dulu, hilang barangnya gitu kan. Goib gitu ya. Ya sudah ya. Terus lalu kita mengucapkan selamat untuk Xiaomi Indonesia karena telah Iya meluncurkan nih. akhirnya Xiaomi 14 muncul. Xiaomi flagship muncul lagi Iya, di setelah setahun menghilang Tuh, flagshipnya. setelah menghilang gitu kan. Kalau walaupun jadinya oke banget sih. Maksudnya kalau lu adalah user Xiaomi 12 ya, ini jadi leap yang tinggi banget. Bener, langsung lompat ke 14. Ke 14 gitu yang dimana ini tuh udah pakai Leica ya kan. Chipset flagship. Iya, chipsetnya flagship dan banyak lah kayak like Fusion gitu-gitu itu bagus sensornya dan ada tele makro gitu-gitu kan. Iya, komplit banget. Dan harganya ini mantep di 11 jutaan di. Maksudnya sudah pasti ini yang di tengah-tengah pusing adalah ROG PON ya. baru ROG PON lah. keluar. Tapi Iya. enggak. Dia kan gaming, beda. Masih aman. Ada Aiku. Jangan lupakan ya. Ada Monster Aiku ya. Ini jadinya ROG memang adalah keputusan yang sangat tepat sekali ketika dia mulai masuk ke kamera menurut gua. Bener. Iya kan? Ya. Maksudnya kayak kalau dia misalnya bener-bener main di performance saja, kelar Pak. Iya sih, memang kalau performance tuh kayak udah peak banget gitu loh. Mau Iya. fitur apa ya? Walaupun si ROG ini kelihatannya belum keluarin kayak semacam fitur super sampling kayak iQOO sih. Oh iya. Belum ada. Cuman untuk secara general performance-nya udah paling kencang sih. Dia udah paling kenceng emang dan fitur-fitur emang sih kalau lu ngomongin ROG ini maksudnya tuh ada AI gaming walaupun bukan AI sih sebenarnya ya. Bukan. Kayak fitur aja ya sebenarnya Ya, kayak auto pick text- up text. jalan gitu. Oh iya. Terus text scanning gitu-gitu ya. Mungkin itu bisa bilang AI lah. Jadi kayak ya semoga ROG ini akan punya banyak improve ke depannya lah. Iya. Tapi yang jelas Xiaomi 14 itu bagus bro. Itu Maksudnya bagus. lu mau ngomong jelek mau ngomong apa juga Benar. di 11 jutaan ya udahlah gitu ya. Lalu kita akan membahas sebuah HP yang lagi seksi-seksinya menurut kita. Benar. Vivo V30 ini asli ini seksi banget nih. Maksudnya gue udah nyobain untuk main game dan gue mencoba mencari celah handphone ini susah. Iya.
Ini kalau gue liatin nih ya, kalau orang tuh lagi nyari-nyari Cindo, nih orang lokal bagus. Kalau cewek-cewek Cindo lu cari nih, nah ini lokalnya bagus nih. Ya ini lokalannya nih maksudnya. Bukan brand lokal ya. Bukan maksudnya. Mungkin emang bukan yang terbaik gitu. Iya. Cuman tiba-tiba lu kayak Enggak, menurut gue terbaik sih. enggak Zeiss, kayak misalnya ada pro-nya. Oh, iya, ada pro-nya. Iya. Cuman ya di harga 6 jutaan kan lu tahu lawannya ada Realme. Oh, Realme ada 12 Pro Redmi, Plus ya. Redmi, Samsung. Oh iya Samsung. Dan tapi ya itu lagi-lagi harga sih emang. Ini perang harga ini luar biasa di 6 juta tiba-tiba gitu. Iya. Kalau lu ingat, tahun lalu itu 6 juta tuh sepi banget. Bener, wah hampir gak ada malah. Hampir gak ada kan. Cuma Jadi 1-2 handphone bahkan doang. lu bikin tier list kayak 6 jutaan terbaik Langsung susah di skip kan? lah kan, Iya, 6 sampai 10 kan. Iya, 6 sampai 10 ya udah Xiaomi 13 T terbaik ya Bener. kan. Gak ada lagi. Nah, 6 jutaan tahun ini luar biasa dan semuanya ngasih fitur yang menurut gua tuh bikin ngiler lah. Bener. Ya mungkin inilah keseriusan handphone makin lama makin oke dan gue sangat senang sekali karena ini jadi kayak ini Pak Ya. salip-salipan. Iya kompetisi yang sehat sih. Iya kompetisi sehat. Iya, ya. jadi speknya bagus dan juga harganya ya kurang lebih sama. Kurang gitu. lebih sama ya Jadi udah. lu bikin bingung. Iya bikin bingung ya. Ya HP tipis gitu ya. Silakan tunggu aja reviewnya V30 ini harusnya Iya, sebentar besok lagi. lah. Sebentar lagi. Mungkin besok setelah video ini tayang gitu ya. Iya. Kita mencoba untuk cepat gitu. Lalu ada juga, waduh gue lupa bawa lagi HP-nya, Redmi A3. Ini dia. Nah ini dia, Redmi A3 ini menarik banget karena ternyata memang Xiaomi ini berani banget untuk memasukkan Android yang bukan Go ke HP yang 1 jutaan, ketipak 1 jutaan. Benar. Dan ini emang banyak hal-hal fitur yang naik sih di sini kayak misalnya USB-C, storage dan lain-lain gitu. Maksudnya, Jangan lupa ini kaca. oh kaca. Kaca. Lah, beneran coba sini. Wah, gua nggak tahu. Kalau dari website-nya gue liat kaca. Kaca. Kalau dari website. Wow. Jadi memang kayak fitur dari Redmi yang apa yang sebelumnya Redmi 10A ya. Redmi A2. Yang 5G itu tuh. Yang 5G. Oh, Redmi 10 5G. Redmi 10 5G itu Ya. kan pakai kaca nggak salah. Uh-uh. Kayak turun di sini nih. Oh, jadi banyak banget yang di-upgrade sebenarnya dari Android juga yang bukan Go yang dimana mungkin ada kompatibilitas yang nggak cocok di Go kan, misalnya Benar. gitu-gitu kan. Jadinya, ya ini HP emang worth it aja sih untuk dibeli sih menurut Iya, gua ya. ditambah harganya lu dapat yang spek lebih tinggi. 4128 kalau nggak salah. Oh 418 ya? Kalau nggak salah ya. Iya, ini maksudnya kita ngomongin soal storage ya. Untuk pasar-pasar smartphone yang bener-bener ini feature phone jatuhnya kan. Iya, feature HP-HP yang dipakai buat WA doang gitu, WA dan lain-lain ya. Ini masih bisa banyak space lah Bener. untuk storage gitu. Bisa kita ngomong foto, bisa ngomong file dan lain-lain gitu. Nyimpan file banyak banget bisa di sini. Iya, ini 128. Jadi tinggal tunggu aja Android 14 bukan Go, Redmi A3 nih. Tungguin aja reviewnya gitu ya. Jadi ini udah banyak racun-racun nih, Di. Jadi kayak apa namanya? Buat THR. Nih THR ya. Ingetin aja ya. Ini adalah HP-HP yang kalau lu beli silakan beli aja. Benar. Menurut kita ya, ini HP 3 HP ini HP yang udah lu tinggal beli aja, udah gitu. Tapi tunggu aja review sih paling enak kan gitu. BTW gue lagi bahas nih, gue bikin yang bahasan sih V30 V30. sama A3. Keduanya itu kayak minim banget minus gitu. Asli gitu. iya Apalagi sih. A3 gitu. A3 tuh peningkatannya lumayan. Kan kalau tahun lalu naikin di chipset. Iya. Sekarang tuh karena chipsetnya sama, yang lainnya dibagusin. Lo ini dibagusin kayak misalnya daleman, lalu misalnya kayak Type C. Type-C ya, terus dari Layarnya 90 desain, Hz. layar 90 Hz. Jadi kayak dan ini kaca ya. Benar. Maksudnya ya udahlah gitu lah. Tapi ngomong-ngomongnya udahlah, kita belum ada iklan nih. Kita mendingan ngomongin iklan kemarin. Wah ini dia. Iklan yang real iklan ini ya. real iklan ya. Jadi kemarin ya kita ngomong di sini nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Bukan Bego Teknologi memang iklan. Iya. Karena memang bukan bego teknologi. Bukan Bego Teknologi memang. Tapi terima kasih yang udah nonton untuk Iya. support kita ya. Maksudnya tonton-tonton aja nggak apa-apa lah gitu. Ya kaget nggak ada Pacul of the Week-nya. Iya, gara-gara, ada yang komen ya. Mana nih Pacul of the Week-nya nggak ada. Malah ada yang komen, bang review mana? Bikin emosi warga doang emang kan? nggak jelas, Iya, ya. gitu. Cuman ya yang luar biasa adalah emang itu kita mencoba untuk konsepin sebuah klien gitu ya. Iya. Kayak klien masuk ke kita nih gimana caranya nih? Kita kayak pakai Bego Teknologi aja dah. Iya kan lebih seru. Apalagi orang-orang pengen kita punya iklan kan. Punya iklan gitu ya. Iya. Nah, itulah iklannya. Tapi di sana adalah banknya itu beneran bagus ya, bukannya Iya. kita bagus-bagusin gitu. Kita udah nyoba juga aplikasinya dan segala macam perintilan-perintilannya gitu. Dan gak ribet, itu beneran kayak bank anak muda aja sih. Iya memang sekarang tuh kayak waktunya bank digital ya. Kayak gue malas ke bank gitu ya buat daftar administrasi tetek bengek.
Ini sih udah. Iya, itulah. Cuman pakai foto doang aja kayak bikin apa sih? Bikin Pinjol Tapi gitu. ini bener gitu. Tapi bener, jadi kayak tinggal foto selesai udah jadi Iya. rekening lu gitu. Enak banget gitu. Luar biasa ya. Jadi silahkan aja lu subscribe aja tuh Bang Raya atau Bang nontonin Raya. video kita Iya. atau lu kalau mau download silahkan ya. Iya, di sana kalau nggak betul. salah ada giveaway gitu ya. Oh iya, jadi kalau Di lu belakang ikut video. komen yang dari pertanyaan kita kasih dan komennya di Bang Raya, itu lu bisa dapat saldo dari Bang Raya. Nah lumayan tuh lu cuma komen doang tapi di Bang Raya bukan di kita ya. Benar, iya. Di Bang Rayanya tuh ya. Ingat tuh lumayan tuh daripada lu duduk doang kan Iya. marah-marah sama Exynos. Nah mendingan lu komen-komen tuh sama Bang Raya tuh gitu. Ya udahlah ya. Lalu kita menuju ke pembahasan pertama. Nah ini luar biasa ini nih. Ini agak gede sih maksudnya kayak akhirnya Android ini muncul lagi update gitu. Jadi Ada kayak developer preview. iya ada developer preview nih, jadi maksudnya kayak ini belum disebarluasin, cuman lu bisa download betanya Iya. gitu untuk nyobain fitur-fiturnya ya. Jadi, nah ini kode name-nya ini tuh masih sama juga manis-manis ya. Ini vanilla ice cream yang sebelumnya itu adalah upside down cake nih, masih manis-manis, cuman sekarang kayak ada ini ada unsur-unsur dinginnya. Ya. Oh. Ya, kayak vanilla ice cream gitu kan. Nah, ini gue nggak tahu deh. Jadi fitur pertama ini yang gue highlight, sebenarnya fitur banyak, cuman gue highlight aja yang menurut gue menariknya menarik aja. ya. Ini pertama adalah partial screen sharing. Ini tuh sebenarnya udah di spill dari lama, bahkan ada tweet dari orang tuh kayak dari Android 13 gitu. Nah, partial split screen ini tuh jadi kayak lu bisa screen share ke orang misalnya lagi kayak kerja kelompok kah atau lagi meeting, tapi lu milih nih aplikasi Apa yang apa, mau aja. di-share, Iya, gitu. apa yang mau di-share karena biasanya kekurangan untuk screen share di HP itu lu bisa ngeliatin ke semuanya. Iya, yang mana kadang suka kecelek kan. Ada notif gak penting gitu. Nah, notif gak penting itu yang bahaya kan, tiba-tiba Iya. ada notif gini-gini kan, oh notif apaan tuh gitu kan, atau enggak kayak aplikasi-aplikasi yang menurut lu bikin malu gitu kan, kayak misalnya kok ada pinjol gitu. Jadi kayak ini kayaknya emang mengarahnya adalah produktivitas ke handphone aja sih. Bener. Gitu. Jadi kayak udah mulai masuk ke arah sana gitu. Ya, apalagi kalau misalnya dimasukin ke 4 volt ya. Oh yes. Bakal lebih enak. Oh iya bener-bener, karena Volt ini beberapa teman kita yang pakai Volt di kaum tech reviewer pakai Volt tuh banyak banget gitu. Iya. Mungkin menurut kalian tuh hal mewah, menurut kita oh ya udah karena banyak ya. Agak sombong ya. Iya emang agak sombong. Banyak yang pakai yang kerja di sana karena bisa buka Excel gitu kan. Benar. Lu buka chat juga bisa dua kan, jadi kayak bahannya Ya, terus ya lebar chat. gini tuh enak banget. Posibilitasnya baik banget. Iya fungsibilitas, makanya itulah kenapa Volt mahal sekali ya. Iya. Selain lu jual prestige, nah itu fiturnya bagus aja Volt gitu. Benar. Nah cuman lalu yang kedua ini satellite connectivity supportnya ini gue angkat karena menarik nih. Ini connectivity jadi kayak apa namanya? Dia ini akhirnya tuh bisa ngirim akhirnya kepake lah fiturnya gitu untuk ngirim RCS-nya. Ini belum tahu RCS ya, gue kasih tahu ya. Ini ada perbedaan antara SMS terus OTT over the top atau kayak WhatsApp gitu sama RCS. Nah, RCS ini tuh kayak SMS tapi lu bisa ngirim gambar gitu. Oh iya. Kayak lu kan MMS sempat ada. Iya, Cuma sempat ada. Keterbatasan banyak banget. Iya, keterbatasan banyak banget. Kalau WA kan lu kayak nggak bisa kan kalau nggak ada internet kan. Nah, RCS ini bisa satelit gitu. Benar. Dan nah walaupun ya emang ini terbatasnya adalah pertama dari daerah. Kalau seingat gua yang gua tahu adalah ini daerahnya di kayak cuman di Eropa sama New Zealand dan Australia gitu. Ya, yang udah Yang bisa dibolehin aja lah. Iya gitu. Cuman maksud gua dan 8S Gen 3 maksudnya kayak seri-seri 8 gitu ya. Nah, tapi ya menurut gua kalau ini fitur diseriusin menurut gua sih kalau di Indonesia ada itu nggak ada lagi tuh hilang-hilang di hutan Ya, gitu. itu sebenarnya tergantung sama birokrasi sini lagi. Iya. Cuman yang gue tahu RCS itu kayak fitur yang orang tunggu-tunggu buat pengguna iPhone sebenarnya. Iya sebenarnya. Karena pengguna non iPhone itu malas ketika chat iPhone, chatnya tuh warnanya biru. Oh iya benar. harusnya hijau. Harusnya hijau gitu kan. Jadi ya dan di situ kalau bisa lihat juga notifnya tuh udah beda ya, bukan kayak bentuk internet kayak ada gambar satelit aja. Iya, Dan jadi ini tahu deh gue juga. dan ini mantep banget sih. Lalu ngomongin notif juga, ini ada notif cooldown, ini mantep nih. Jadi ini kayaknya akan menjadi kesukaan para Gen Z ke depannya karena dia ini bisa untuk meminimalisir suara notif yang masuk gitu. Jadi, Oke. jadi kayak di WA nih misalnya kan lu kayak di telepon bos lu nih, mana nih report kamu? Ting 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 ting, pusing kan gitu kan. Nah ini katanya tuh notifikasi cooldown ini kayak suara ntar dikecilin gitu. Kecilin. Iya, jadi nggak begitu nyebelin lah. Tapi gua nggak tahu di sini ya, karena penjelasannya itu belum clear. Apakah vibrationnya ini apa sih kalau misalnya mode getar ini sama juga, getarnya makin kecil atau enggak gitu?
Atau ya mungkin yang itu yang buat nge-spam itu jadi kayak lu kayak chat-chat di streaming aja. Maksudnya Ya lu ngechat sekali, lu mau ngechat lagi nunggu 5 detik gitu. oh mungkin, Iya, jadi- iya. Notifikasi popnya juga gue nggak tahu sih, apakah dia. Tapi sih kalau nggak salah di apa di demonya itu notifikasinya sih masih masuk sih. Masih masuk. Masih masuk sih. Jadi ya, walaupun ya itu masih bisa untuk diinin lah, dikembangin lagi. Ini mantap banget. Lalu Ya. ada nih, ini yang penting banget menurut gue adalah loudness control. Ini penting banget menurut gue ya, karena biasanya kalau lu pindah up, lu silahkan rasain sendiri ke Instagram, ke TikTok, audionya beda pak. Emang iya. Audionya, Bener lagi. audionya TikTok gede banget, bikin malu gitu ya. Maksudnya kayak lu dengerin reels sih, kan TikTok dudur gitu. Kan maksudnya TikTok itu kan full dengan musik-musik yang bikin orang autis gitu ya. Kayak tutut. Nah, ini ada loudness control di mana Android 15 ini ngasih jadi kayak suaranya sama. Ya, pokoknya diimbangin lah ya. Ya, diimbangin gitu. Lalu yang menurut gue menarik juga ada improvement dari ADPF atau Android Dynamic Performance Framework. Ini tuh jadi isinya tuh kayak API gitu lah. Jadi Iya. kayak ada macam-macam gitu. Nah, ini kalau summary-nya adalah ini buat ngontrol beragam masalah kayak performance gitu. Misalnya kayak apa nih yang harus dinaikin nih core powernya atau core efisiensinya. Ya. Ingatnya gitu. Jadi kayak dan ini mempelajari habit lu atau kebiasaan lu main game misalnya kayak Genshin, lu suka rata kanan kah, suka rata kiri kah, nanti di-adjust tuh sama dia. Oh, sistemnya kayak di laptop yang udah ada ya? Yes, itu jadinya ini sebenarnya di Android 14 tuh udah ada ya semuanya, tapi itu seinget gue baru di Pixel. Gue lupa namanya KPR 2. Oh, Iya, kita tahu. iya di KPR 2 Benar. gitu, itu adanya. Nah, ini menariknya adalah Android ini fiturnya akan disebarluaskan ke banyak. Ya, tinggal Device. gimana ini aja Androidnya, Iya. sama OS ya kan. Tinggal, ya bagaimana OS-nya nih? Apakah Xiaomi, Color OS, One UI ini mampu untuk menyimbangi atau ngasih fitur yang oke untuk kalian? Iya. Gitu. Karena ada yang perlu diambil dan tidak. Nah itu, karena banyak banget nih. Lu silakan nih kasih lihat aja kok fiturnya, lu scrolling aja tuh banyak banget sih Banyak, itu. banyak. Itu sampai kayak singkat gue nih kayak ada notifikasi buat kayak apa namanya privasi gitu, jadi kayak keblur gitu loh. Oh, baik banget ya. Iya. Berarti emang Android 15 ini kayak improvement yang besar. Yang dong, besar gitu. Mungkin ini efek dari ini kali ya. Di si Linus itu seinget gue tuh ngeritik Android 14 gede banget, parah banget tuh dikritik Emang itu kayak ini Android 14 apa sih? Ya? Emang iya nggak ada yang berubah secara signifikan. Iya ini bahkan sampai widget juga berubah yang artinya ini sangat worth it untuk lu tunggu dan lu mungkin kalau mau nyobain silahkan cobain aja sih. Ya. Gitu ya. Dan semua ini diperkirakan akan jadi update besar di Q3 akhir 2024 mungkin bulan November lah. Ya, memang waktunya update sih. Iya udah berapa tahun nih? Terakhir gue nggak tahu tuh ke Android 13 14 tuh 2 Ya, tahun nih. Setiap tahun. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Masih? Cuman yang nggak kerasa karena jamnya tuh biasa aja. Ditambah Oh. kita pakai UI platform masing-masing. Oh bener sih. Iya, Jadi kayak fiturnya ya tuh udah. kayak fiturnya apa yang berubah ya? Iya makanya. Gak ada gitu ya udahlah. Tapi jangan harap untuk Infinix karena tidak ada update. Nah, nggak tahu. Siapa tahu ada. Dapat update tapi tetap aja fiturnya kan high. Nah. Ya nggak apa-apa dong. Yang penting Iya, yang penting- Android 15 kan 15. user tuh pengennya angka yang terbaru. Oh bener. Isinya beda ya lupa. Yang penting gue jualan. Iya. gitu ya. Gitu. Jadi itulah Android 15. Silakan tunggu aja. Lalu ini berita kedua. Ini kita bahas karena Nubia Neo tahun lalu kan muncul kan. Iya. Ini kita bahas. Jadi Nubia ini akan sering kita bahas gitu. Nah Nubia Neo 2 ini muncul nih desainnya kurang lebih sama kayak Nubia Neo 5G yang kemarin ya. Betul. Cuman bedanya tuh di bump kamera desainnya di. Kalau kemarin kan bulat tuh. Ya. Nah ini tuh persegi Segi enam. segi 6 ya. Gue juga nggak tahu lah kenapa gitu. Dan aksen-aksen gamingnya juga masih ada kayak coretan-coretannya gitu. Masih sama ya bentuk-bentuknya Oh, transformer gitu ya. Parah sama iya Transformer bener lagi. Ya kurang lebih speknya sama ya. Ini pakai Iya. Uni SoC T820. Oh, sih sama. Masih sama. Ini tuh kita udah pernah bahas ya. Maksudnya di konten gue tuh gue ngomongin tuh dia tuh mirip sama 695 Iya, dan memang. lebih bagus dari G99. Jadi kayak lu yang boring sama 695 atau G99 lu bisa cobain ini sih. Benar. T820 sih. Walaupun masih banyak improvement terutama di ESP dan itu kemarin game ini di PUBG itu kan harusnya support 60 FPS kan. Dimentok di 40 Pak. Gimana ceritanya gitu. Maksudnya tolonglah ya untuk Nubia segerakan ini ya. Dan menariknya adalah kemarin itu kan IMMC.
Iya, Nah benar. ini UFS. Iya, kemarin IMMC yang lumayan mahal 3,5 juta. Iya 3,5 juta loh, 3,5 juta jadi IMMC walaupun sekarang 3 juta sih singkat gue harganya. Tapi tetap aja gitu 3 juta IMMC lu lihat tuh Realme bro itu udah kena tuh C67 nggak ada yang marah sama si Yang masih Nubia malah laku banget. malah laku banget Iya itu. kan? Di views kita itu 50.000 loh di Makanya kan. unexpected tuh emang tuh. Makanya, Kayak kemarin. ini jadi nih gini loh, maksudnya kayak permainan psikis warga aja gitu. Nubia gaming banget Red Magic dan orang-orangnya ya Ya, udah tahunnya kenceng gitu. taunya kenceng. Kalau Realme, Kenceng. oh udah mahal speknya kentang gitu. Realme lagi kena ya, memang enggak lah jauh-jauh. Realme lagi kena gitu. Cuman ya udahlah untuk kena katanya harganya ini yang di Nubia 2 ini 3 jutaan. Mungkin ya di Indonesia mirip-mirip lah. Kurang lebih sama. Yang Kurang pasti lebih. di harga 3,5 juta lah. Iya 3,5 juta Kurang atau lebih ya. naik-naik dikit gitu ya. Ya udah dapat UFS lu masih pengen harga sama gimana sih? Oke udah. Lalu ini yang selanjutnya ini lumayan panas ya. Ini Infinix GT20 udah semakin nyata nih. Ya. King Phoenix gitu. Karena ada leaknya dari FCC database ya. Ini dari desain ini memang kurang lebih sama kayak GT10 Pro gitu. Oh Jadi iya, kayak Rius. iya Rius gitu lah. Tapi yang bedanya tuh apa namanya kayak bump kamera itu yang kemarin kan kecil di atas itu. Jadi boba jadi 3. Oh, jadi boba ada 3 gitu ya. Pembedaan di bump kamera dan kamera setupnya mirip-mirip, lampunya juga mirip-mirip nih. Jadi kayak emang minim inilah upgrade lah. Improve-nya nggak banyak lah ya. Iya nggak banyak ya. Dan dari leak-nya ini udah muncul dengan kode X6871 dari SoC-nya ini pakai Real Dimensity 8200 ya. Ini bagus. Ini bagus. Ini asli. bagus nih. Ini bagus maksudnya 8200 tuh salah satu chipset yang menurut gua lumayan stabil gitu ya. Iya. Dan RAM-nya ini 12 GB di storage katanya masih 256. Tapi ya nggak apa-apa gitu. RAM 12 GB ditambah 8200 kalau harganya pas cocok pusing brand lain gitu. Kenapa Ya kan tidak gitu kan. kan gitu. Dan ini juga harusnya deket-deket untuk launching ke Indonesia karena ternyata lu nggak merhatiin mungkin TKDN-nya udah ada. Berarti Ya. bentar lagi dong nih. Iya, harusnya bentar lagi ya. Gua nggak tahu nih setelah lebaran ya nggak mungkin sih. Harusnya setelah lebaran. Iya harusnya setelah Setelah lebaran lebaran. sih. Iya benar setelah lebaran karena dia akan mengganggu HP-HP yang muncul setelah lebaran ya kan. Katanya baru launching dia. Oh, iya 24 bener. jam capek-capek. Oh, iya. Launching tiba-tiba handphone baru kan sayang. Parah banget sih 20 Sayang. itu 24 jam launching sebenarnya gue tadi pengen bahas gitu. Ini sedikit aja. Misalnya apa fokusnya 24 jam launching gitu. Rekor muri. Tidak ada yang peduli. Rekor itu makin lama lu kalau perhatiin tuh lu tau gak sih ada meme-meme tuh kayak Guinness record tuh udah aneh-aneh sekarang. Oh justru parah banget ya. Gitu jadi kayak semuanya tuh Ya udah tapi kan perlu inilah pride lah. yes, Perlu emang sih pride. secara apa namanya? Secara OS biasa aja gitu. Bukan secara OS bukan, dong. bukan. Maksud saya adalah secara keprofesionalan dan seriusnya dia di smartphone benar. ini. Di persaingan smartphone ini emang serius banget gitu. Yes. 24 jam ngundang Raditya Dika kan. Iya. Kemarin gue liat live-nya 77 enggak lah. Enggak tahu mungkin karena puasa nggak nonton gitu ya. Nah, ini tapi ngomongin desain ini juga kemarin gue sempat singgung ya ini kemarin kan tuh launching Infinix Note 40 Pro kan. Benar. Ini emang kayaknya Infinix udah mulai kayak brand lain nih. Dia makin desain lama sekarang. Yang dirubah tuh apa namanya bump Berubah kameranya doang. isiannya gitu-gitu ya. Jadi ya Aldi ini udah ngomong dari tahun lalu sih inget gue lupa kata-katanya tuh tapi kurang lebih kayak gini. Jadi kayak Infinix tuh makin lama akan sama seperti Xiaomi, akan sama seperti Realme. Tapi cepet ya. Tapi cepet banget ya. Cepet ya. Baru kayak biasanya kan orang kayak Oh, jualan iya. tuh. Wow. Oh, gitu desain Bentuk baru. bentuk unik. Iya kan bentuk unik desain baru ya kan Iya. chipset kencang ya walaupun chipsetnya ini oke 8200 tuh gue nggak bisa ngatain tuh Benar, bagus. itu bagus. Tapi ya udahlah gitu ya ngomongin Infinix ya semoga sukses dan selamat untuk launcingan 24 jam ya. Iya. Ya, ada yang dipecat nggak tahu nggak tahu ya. Ada yang tipes apa Iya ada yang tipes enggak maksud gue gitu ya. Soalnya kemarin di pas launching mic-nya mati ya. Udahlah udah ya sabar. Oke, lalu kita membahas yang seksi sekali ya. Nah, ini dia nih yang gue ini. tunggu nih. 7 Plus Gen 3 ini Iya. sudah muncul ke permukaan gitu. Udah launching di China ini tanggal 21 Maret kemarin OnePlus S3V. Ya, ini jadi HP pertama di bumi yang pakai chipset legendaris. Salah satu chipset yang akan menjadi legendaris menurut gua ya. Ini buat konteks aja ya. SoC-nya ini emang nggak masuk akal buat kelas 7. Benar. 7 itu yang nggak kalian tahu adalah 7 itu biasanya di mid-range HP-HP kayak 345 Iya, gitu ya. enggak itu harusnya udah upper. Upper lah ya. 7 itu udah upper. Ya udah maksudnya kayak ya tapi bukan flagship gitu. Bukan. Bukan flagship, tapi punya konfigurasi yang mirip sama 8 Gen 3. Jadi Benar. ini mantap sih sudah. Kalau misalnya konteks lagi ya gue rasa ya, 7 Plus Gen 2 itu miripnya sama 8 Plus Gen 1. Nah, ini tuh
Iya, 7 Plus Gen 2, 8 Plus Gen 1 Iya kan, di bawahnya kan. Di bawah. Lah ini jadi yang terbaru gitu. Benar. Kenapa nih? Ada apa nih Snapdragon nih? Kayaknya udah mulai panas dia sama Dimensity kan. Exynos juga udah mulai tobat gitu. Jadi kayak mereka udah mulai taringnya lagi gitu. Dan fiturnya ini juga dapat fitur flagship termasuk kayak satelit tadi nih. Oke. Wah gitu. Jadi kayak ini 8S Gen 3 dengan 7 Plus Gen 3 gitu. Jadi tinggal main aja nih. Lu mau yang mana nih? Kalau keluar dua-duanya menurut gua mantep banget gitu ya. Dan lebih gokilnya adalah OnePlus S3V ini dijual 260 euro atau 4,4 juta nih. Sama kayak Poco banget nih mainannya. Jadi ini secara potensi Snapdragon 7 Plus Gen 3 akan menjadi salah satu SoC yang akan jadi legend lagi dan udah pasti habis alias goib. Apalagi kalau yang megang Poco gitu ya. Gua ngantuk karena ya Poco belum ada kabarnya. Belum ada kabarnya. F6 nih sebenarnya. F6, iya gak tau lah. Jadi F6, gua akan ikhlas dia mau pakai 7 Plus Gen 3 kayak, mau pakai 8S Gen 3 kayak, terserah. Harusnya sih 7 Plus Gen 3. Karena gue udah mulai lihat irisannya nih 7 Plus Gen 3 sama 8S Gen 3 itu kayak gimana. 8S Gen 3 itu fitur refleksif, performance-nya agak turun. Iya. Tapi 7 Plus Gen 3 fiturnya kenceng, tapi performance kenceng tapi fiturnya masih high class. Masih slow gitu. Masih kelas atas, belum flagship gitu. Jadi kayak ya mungkin sih emang karena F itu kan seri flagshipnya dari Poco kan. Benar. Kemungkinan sih emang mantep banget. Nah ini kabarnya 7 Plus Gen 3 ini yang pakai ini selain OnePlus tadi ada Realme sama satu lagi apa sih tadi gue tulis kayaknya dah. Mana nggak ada. Realme sama Sharp. Oh iya Realme sama Sharp gitu. Jadi ya kita nggak tahu siapa yang akan menduduki tahta 7 Plus Gen 3 tapi sih gua ngarep Realme sih karena Realme ini Neo GT-nya tuh udah mulai dipanas-panasin. Iya sih, harusnya sih dia sih. Iya, Realme ngarep sih. banget gua. Ngarep banget ya. Ya, GT Neo lah minimal lah. Kemarin kan 7S Gen 2 ya kan, naik nih kan untuk performanya kan. Dan gak cuma performa doang, 7 Plus Gen 3 ini juga jual ESP ya, maksudnya kayak dia support 4K 60 FPS. Benar. Dan UFS 4.0. Jadi kayak emang ini fiturnya udah flagship dan premium gitu. Tapi harusnya harganya murah gitu. Iya. Tapi ya udahlah, ada lagi yang lebih murah nih. Apa tuh? Pacul of the Week. Nah ini ya, dari pertanyaan pertama dari Erodika, nggak pertanyaan sih, ini luar biasa ya. Kamera always on, Facebook dan kawan-kawan, asik nih buat mata-mata user. Udah ada ya dulu Bapak. Dari dulu Pak. Ini lo ngomong apa juga tiba-tiba iklannya itu iya, gitu. ini tuh udah jadi new normal menurut gua. Jadi kayak bahkan seinget gua tuh ada kayak pernyataan resmi Facebooknya itu tuh yang emang dia menggunakan audio HP lu buat iklan gitu. Benar. Yang dimana sih sama-sama menguntungkan gitu. Maksudnya untuk pihak dari iklannya dia laku ya kan, dan Facebooknya ini punya duit dari iklannya dan lu untung juga karena lu butuh sesuatu langsung dimunculin. Iya, tanpa perlu nyari. Gitu. Jadi kayak bukan mata-matai sih. Emang semua tuh emang nih percaya sama gue ya. Kalau orang marah-marah datanya diambil, data lu sebenarnya udah diambil. Iya. Jadi kayak, tapi yang jelas adalah kalau lu adalah orang yang suka ngambilin data, lu ngambil data gue pasti sedih lu. Karena kayak, gini ya. Pas ngambil data Gary nih, wah, apaan nih? Langsung dibuang aja. Iya, kayak gitu memang menurut gue ya udahlah, data udah diambil selama lu nggak nyimpen data penting ya. Iya, data penting. Nggak apa-apa sih data kebiasaan. Makanya ya data kebiasaan itu juga yang ngebangun algoritma di handphone lu gitu itu. Dan ini kamera always on ini maksudnya tuh bukan nyala terus-terusan ya, itu mah baterai lu habis, Pak. Itu cuman kayak kiasan aja sih. Maksudnya kayak ya udah lu kayak buka biometriknya cepet gitu. Iya, jadi maksudnya. Itu dia bakalan nyala lebih dulu dibanding lu melakukannya itu. Iya, bukan artinya lu lagi gini nih, lagi diem gini terus nyala kamera enggak gitu. Enggak begitu, itu mah beda. Kayak lu baru angkat nih, tiba-tiba dia udah nyala, baru kita pencet udah buka duluan. Iya gitu. Jadi mempermudah hidup aja itu gitu ya. Lalu yang kedua nih, ini dari Ahmad Fitriadi ya. Makasih Bang udah jelasin kalau ternyata lensa makro itu digunakan buat blur. Aku sih pakai Bang kamera aku di HP. Aku pakai buat motoin serangga kecil gitu di lensa utama, pas deketin pasti ngeblur karena megapiksel gede di crop juga hasilnya nggak bagus. Sejauh ini menurutku makronya itu yang bagus itu Poco F3. Wah, gua nggak tahu tuh. Sekarang udah ganti HP ke Poco F5 tapi kamera makro F5 kurang bagus. Redmi Note 10 Pro-nya itu juga nggak bagus gitu-gitu ya. Sama lihat preview Xiaomi 14 fitur makronya bagus tuh. Ntar kalau review Xiaomi 14 titip dong Bang. Coba foto serangga kecil tanaman janur gitu. Jadi kayak dia mencoba untuk nitip lah gitu ya. Di bawah juga udah pernah nyoba kamera makro Samsung Mid N3 punya teman, katanya emang bener sih kamera makro emang gak kepake. Emang sebenarnya tuh, nah itu maksudnya poinnya nyampe kan akhirnya kan. Maksudnya Aldi itu bilang
Kalau konteksnya mid-range atau ke bawahnya, kamera makro tuh udah hiasan. Hiasan sih, dan emang itu penggunaannya emang untuk blur aja. Iya, jadi buat mode portrait lu gitu. Mode portrait lebih bagus gitu. Tapi kalau ngomongin Xiaomi 14 ya, kita mungkin akan review Xiaomi 14, jadi tungguin aja. Dan itu emang kamera makronya oke lah. Ya pasti oke lah. Udah pasti gitu ya. Dan itu biasanya untuk foto-foto estetik kayak foto mata, foto kayak jarak-jarak jauh cuman kayak blurnya, atau enggak lu foto bareng nih dari sekitar segini gitu kan kali 3 ya. Jadi kayak bokehnya tuh keras banget. Udah fokus distance-nya dapat gitu. Iya gitu. Jadi tungguin aja gitu. Lalu yang terakhir ya ini ya, harus udah malam kita buru-buru aja. Tebasin One nih. Begini Bang, soal kebiasaan Bang ya. Banyak pengguna lama yang kebiasaan pencet tombol power tiap gitu. Dipencet lagi tiap lagi nyalain air gitu. Jadi kayak dia marah-marah gitu. Ini emang kebiasaan lama orang-orang, dan gue juga ngerasain. Gue tuh dulu nggak tahu ada yang namanya raise to wake nih, sama double tap gitu. Apa? Double tap sama raise to wake tuh gue tuh sempet nggak tahu tuh, sampai temen gue ngajarin ini aja nih. Jadinya mereka nyalain button pegang mulu. Oh iya sih, orang-orang lama sih. Oh iya, orang-orang jadul gitu. Tapi ya yang jelas adalah emang bener ya, yang Aldi tuh nggak salah juga gitu. Maksudnya kayak ya emang kesalahan user aja kalau button rusak gitu. Emang kurang edukasi aja sih. Iya benar. Gitu sih. Jadi kayak setiap lu beli sesuatu coba untuk kayak dimaksimalin gitu. Apa yang ada di HP-nya, misalnya fitur-fiturnya. Dan lu kalau misalnya lebih tahu daripada temen lu ya kasih tahu aja. Iya tentunya juga untuk sebuah brand ataupun ya pembuat membuat sesuatu nggak mungkin kayak mengikuti apa yang kebiasaan orang lakukan. Kalau ada yang lebih bagus ya mereka akan coba menjadi kebiasaan baru. Iya, jadi kebiasaan baru. Nah itulah kenapa kalau mungkin si Realme kemarin konteksnya kan dynamic button kemarin. Dynamic button. Ya, ini mungkin brand itu dia melihat kayaknya button ini kayak kurang dipakai gitu. Karena mungkin orang-orang Realme itu udah pinter-pinter kan. Jadinya difungsikan yang lain, dan mana itu oke aja sih. Atau karena Realme yang duluan. Jadi orang tuh pada ya nggak nerimanya nggak bagus. Kayak iPhone nih, coba nih kalau ini dilakukan oleh si Infinix dulu, dimaki pasti. Keren gitu ya. Coba karena iPhone bagus cuman nggak mau ngakuin aja gitu. Iya emang kayak gitu. Harus yang memulai tren terus yang bagus. Di sini tuh jeleknya begitu. Iya, waktu itu Indonesia ya. Ya udahlah, mending langsung tutup aja. Let's go. Jadi mungkin itu dulu untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini. Ya, ini beneran Bego Teknologi yang kemarin itu spesial sponsor. Spesial sponsor ya. Terima kasih untuk Bang Raya. Bang Raya. Jadi kalian tonton juga dong, bantu ramein gitu siapa tahu kita komen aja kayak ini nih, gua kasihin aja ya, lu tonton aja belakangnya tuh. Aku kalau pengen punya Bang Raya, punya digital ini, komen aja gitu aja kayak. Iya, bantu ramein gitu. Iya, ramein. Jadi kayak lu komen aja pokoknya deh kan, karena kan nih gua kasih tau lagi ya. Jadi komen tuh apa yang lu akan lakuin kalau lu punya digital bank kan. Ya udah lu komen aja gitu aja, udah langsung di bawah aja tuh komen. Bilang aja buat THR ngumpulin gitu, buat beli handphone. Buat beli handphone nih, mau THR nih, siapa tahu lu menang kan. Iya, beliin kado orang tua gitu. Cuman nulis doang. Iya, ceritain aja. Gitu. Ceritain aja kalau lu punya bank. Iya, kan kalau ramen ntar kita disponsorin lagi. Ini aja nih 100 episode baru disponsor gitu. Siapa tahu dari Bang Raya ke Bang BCA. Kayak nggak bisa sih karena itu kompetitor, kita nggak boleh ngomong sebenarnya. Cuma karena video beda nggak apa-apa. Ini bukan video. Oh, berarti kalau nggak Bang Raya berarti Tokopedia. Wah, tolong dong Tokopedia. Atau ya minimal inilah Kopiko gitu. Kopiko ya kan keren tuh, dia dianggap ke luar angkasa sih gue tuh, NASA gitu kan. Tolonglah ke Nyantek juga gitu. Apapun lah. Kalau kalian tuh kenal orang brand yang bisa mensponsori sesuatu, tolong kasih tahu. Ya kasih video itu buat jadi contohnya gitu. Ini Bang, nih fotonya ini Bang, portofolionya Bang. Kontennya begini Bang, bagus kok Bang gitu ya. Kalau misalnya menurut kalian masih ada yang kurang, coba aja komen. Yes, gitu. Itu yang penting. Ya buat konten-konten konsep kita kayak gimana. Jadi ya udah, gitu aja. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye.